Salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dalam masa-masa menyambut Pentakosta ini, kita tetap setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini, Senin 17 Mei 2021, dengan judul Jangan Lupa. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes, pasal 14 ayat 21 hingga 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata lupa adalah sebuah kata kerja yang berarti gagal untuk mengingat. Sebuah kata yang tidak asing bagi kita. Seringkali kita dengar, seringkali juga terjadi pada diri kita. Dan biasanya akan menjadi masalah apabila hal yang kita lupa adalah sesuatu yang penting. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi lupa terhadap sesuatu. Salah satunya adalah adanya gangguan pada mental kita, seperti stres, depresi, trauma, dan sebagainya. Kondisi stres, depresi, maupun trauma juga pernah dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa semua hal itu ternyata menyebabkan para murid melupakan hal-hal luar biasa yang mereka alami dan pelajari selama bersama Tuhan Yesus. Ketika melihat orang banyak kelaparan, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan. Ketika dihantam badai di Danau Galilea, mereka lupa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah memberitakan kebangkitannya. Bagaimana ketika mereka ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga? Tentu sangat mungkin bagi para murid akan menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang dapat membuat mereka lupa tentang hal-hal yang pernah Tuhan Yesus ajarkan pada mereka. Tuhan Yesus telah mengantisipasi hal tersebut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong para murid untuk belajar dan mengingat segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan perintahkan kepada mereka, sehingga para murid dapat menuruti perkataan dan ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Para murid perlu mengingat semua itu sebab para murid dipanggil sebagai saksi Kristus yang harus memuridkan dan mengajar segala bangsa. Itulah sebabnya kehadiran Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, sangat penting bagi para murid dan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa menuruti firman-Nya adalah bukti kasih kepadanya di ayat 23 dan 24. Bagaimana seseorang bisa menuruti firman Tuhan bila orang itu melupakan firman-Nya? Tidak mungkin seseorang bisa menuruti dengan baik firman Tuhan bila orang itu gagal mengingatnya. Sekali lagi, itulah pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengingat dan menuruti firman Tuhan, yang berarti Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Tuhan. Di tengah tekanan hidup yang kita alami hari ini, jangan lupakan tugas panggilan kita sebagai murid Kristus di tengah dunia. Kiranya Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, menolong kita untuk senantiasa belajar dan mengingat segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman-Nya,
sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya serta menjadi saksinya di tengah dunia.